اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Sebelumnya mohon maaf atas tidak adanya dars pelajaran tadi pagi dari usul thalatha karena ada kegiatan, Allah musta'an. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari silsilah fikih Ramadan. Kita masih seputar bab kafarah dari jima'. Berikut ini beberapa masail yang telah dibahas oleh para ulama seputar hubungan seksual yang terjadi di siang hari di bulan Ramadan antara seorang lelaki dengan istrinya. Perlu diketahui, masalah yang pertama, bagaimana dengan orang yang dia menyangka bahwa fajar belum terbit, bahwa fajar waktu subuh belumlah keluar, sehingga dia pun masih melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut. Rupanya subuh sudah waktunya subuh, terupanya fajar shadiq sudah terbit. Maka apakah orang yang seperti ini juga harus membayar kafarah dengan salah satu dari 3 kafarah yang telah kita sebutkan pada pelajaran sebelumnya? Maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyatakan dia harus mengqadha dan harus membayar kafarah. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Pendapat yang kedua menyatakan dia harus mengqadhanya dan tidak ada kafarahnya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga menyatakan tidak ada kewajiban membayar qadha dan tidak ada kafarahnya. Ini pendapat sebagian para salaf, di antaranya Sa'id ibn Jubair, tokoh tabi'in, Mujahid, Hasan al-Basri, Ishaq, Daud dan mazhab Zahiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pendapat yang rajih dari 3 pendapat ini adalah pendapat yang ketiga. Inilah pendapat yang paling kuat, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa hadzal qaul huwa asahul aqwal wa ashbahuha bi usul syariah. Inilah pendapat yang paling kuat dan inilah pendapat yang paling tepat dengan kaidah-kaidah syariah. Wa dilalatul kitab was sunnah. Inilah pendapat yang mencocoki dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa inna Allah rafi'al mu'akhadata 'anil nasi wal mukhti. Karena Allah telah memaafkan orang yang lupa dan orang yang salah. Wa hadza mukhti'un. Dan ini adalah orang yang salah. Dia kira fajar shadiq belum terbit sehingga dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. وَقَدْ أَحْبَاحَ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالْوَطْءَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَاسْتُحِبَّ تَأْخِيرُ السَّحُورِ وَمَنْ فَعَلَ مَا نُدِبَ إِلَيْهِ وَأُبِيحَ لَهُ لَمْ يُفَرِّطْ فَهَذَا أَوْلَى بِالْعُذْرِ مِنَ النَّاسِ. Di mana orang ini melakukan sebuah kesalahan. Dia melakukan sesuatu yang Allah halalkan, yaitu makan dan yaitu melakukan hubungan intim. Dan Allah telah menjelaskan bolehnya makan, minum dan melakukan hubungan intim dengan istri hingga terbitnya matahari, hingga terbitnya fajar shadiq. Dan Allah telah mensyariatkan agar sahur itu diakhirkan. Maka barang siapa yang melakukan sesuatu yang Allah syariatkan, yang Rasulullah sunnahkan tanpa bermudah-mudahan, maka tentunya orang yang seperti ini bila keliru lebih dimaafkan daripada orang yang lupa. Ini alasannya. Baik, permasalahan berikutnya. Apabila dia mengqadha puasa Ramadan, selesai Ramadan dia memiliki beberapa hari puasa Ramadan yang harus dia qadha. Maka di siang harinya dia melakukan hubungan intim dengan sengaja dengan istrinya dalam keadaan dia sedang mengqadha puasa Ramadan. Maka apakah wajib bagi dia membayar kafarah tersebut ataukah tidak? Kita dengar jawaban Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau berkata, wa ajma'u ala anna al-mujami'a fi qada'i Ramadan 'amidan la kaffarata 'alayhi hasya qatadah wahdah. Kata Ibnu Abdul Bar, pakat mereka para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan intim tatkala mengqadha puasa Ramadan dengan sengaja, ini tidak ada kafarahnya walaupun dia berdosa, kecuali hanya pendapat
Qatadah Ibnu Ja'amah semata. Alasannya para ulama karena tidak ada dalilnya. Hukum asal tidak ada pengawajiban terhadap seorang dengan suatu perkara kecuali dengan dalil. Sedangkan dalil tentang kafarah hanya tentang di siang hari Ramadan. Baik, berikutnya, permasalahan berikutnya. Apabila di siang hari Ramadan dia membatalkan puasanya dengan sengaja, dengan makan dan minum, ini perbuatan yang dosa. Kita telah tahu hadis tentang balasan Allah, ayat Allah kepada orang yang berbuka di siang hari Ramadan dengan sengaja, dengan Allah sobekkan mulutnya, kemudian tergucur darinya darah yang luar biasa, diikat dan dibelenggukan oleh Allah di kakinya. Allahul musta'an. Nasallallahu salam wal afiyah. Andai kata terjadi seorang melakukan hal itu, dia berbuka di siang hari Ramadan, makan dan minum, setelah itu menjimai istrinya, setelah itu melakukan hubungan seksual dengan istrinya, apakah wajib membayar kafarah ataukah tidak? Di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan wajib membayar kafarah walaupun sebelum dia melakukan hubungan intim telah membatalkan puasanya. Karena hukum membayar kafarah tersebut tatkala seorang melakukan hubungan intim di siang bulan Ramadan karena kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan walaupun dia telah batal puasanya. Ini pendapat mayoritas para ulama, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ahmad, pendapat Abu Hanifah dan selainnya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Syafi'i menyatakan tidak wajib kafarah karena kafarah tersebut diwajibkan dikarenakan telah merusakkan puasanya dengan hubungan seksual tersebut. Ya, sebab terjadi silang pendapat dengan para ulama dalam masalah ini yaitu dikarenakan sebab mereka dalam mempelajari hikmah sebab Nabi SAW mewajibkan kafarah tersebut terhadap orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari. Apakah dikarenakan dia telah merusakkan puasanya dengan jima ataukah karena kehormatan bulan Ramadan? Bagi yang menyatakan dikarenakan kehormatan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia membayar kafarah walaupun sebelum dia melakukan hubungan intim tersebut sudah membatalkan puasanya dengan makan dan minum karena dia tidak menjaga kehormatan bulan Ramadan. Bagi para ulama yang menyatakan hal itu dikarenakan dia telah merusakkan puasanya dengan jima, maka mereka menyatakan tidak ada kafarah. Karena dia ketika melakukan hubungan intim sudah tidak berpuasa. Dia telah membatalkan puasanya dan makan dan minum. Ini pendapat yang sangat kuat perselisihan antara keduanya. Wallahu ta'ala alim shawab. Saya penuntut ilmu yang kecil. Paling kehati-hatian kita, paling tepat, paling baik adalah dengan pendapat yang pertama. Karena ini pendapat yang sangat kuat. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Fatawa. Yaitu karena kehormatan bulan Ramadan. Ya, kehormatan bulan Ramadan. Berikutnya, apabila orang tersebut harus membayar kafarah, rupanya dia enggak mampu membebaskan budak, enggak punya budak. Puasa 2 bulan berturut-turut, eman kalau kata orang Jawa, 2 hari aja kamu mati kalau orang jauh dari ibadah. Baik beri makan kepada 60 miskin juga tidak mampu. Dia orang paling miskin di desa itu. Apakah gugur kewajiban kafarah tersebut ataukah tidak? Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyatakan gugur karena dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan di dalam hadis Abi Hurairah tersebut, Rasulullah malah membantu orang tersebut yang tidak mampu membayar kafarah. Rasulullah tidak menyatakan kepada dia, kalau kamu sudah mampu nanti bayar ya. Pendapat yang kedua menyatakan tidak gugur. Bahkan itu terhutang pada pundaknya. Kapan ada kemudahan, dia harus membayarnya. Ini pendapat mayoritas para ulama, pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan pendapat Imam Syafi'i. Dalil mereka dikarenakan inilah hukum asal dalam kafarat. Ya, dalam kafarah, di mana menjadi tanggungan pada pundaknya hingga dia mampu. Ini pendapat yang paling afdal, ini pendapat yang paling kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun alasan ulama yang menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah tersebut Rasulullah tidak menjelaskan bahwa dia harus membayar kafarah apabila dia mampu, dan Rasulullah tidak mungkin menunda penjelasan di suatu kondisi yang dibutuhkan. Maka dijawab oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Rasulullah tidak menerangkan hukum tersebut karena hukum tersebut telah diketahui sebelumnya oleh orang tersebut. Kedua, kalau Rasulullah menunda penjelasan, sangat mungkin ketika orang tersebut sudah ada kemampuan, baru Rasulullah SAW menjelaskannya. Wallahu ta'ala a'lam
bisawab. Baik, permasalahan yang berikutnya yang perlu diperhatikan, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu boleh di awal bulan, boleh di pertengahan bulan. Ini menurut kesepakatan para ulama dan tidak ada perselisihan pendapat di antara ulama, kata Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Hal yang kedua yang perlu diketahui bahwa wajibnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut tentunya boleh terputus tatkala karena ada udzur syar'i. Karena ada udzur syar'i, karena haid atau nifas, bagi pendapat yang menyatakan si wanita juga harus membayar kafarah tersebut, atau dikarenakan safar, ya, atau dikarenakan sakit. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.